Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Umi Hana Maimunah, semester 2 Perbankan Syariah, Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan membuat video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan soal nahwu. Untuk soal yang pertama, jelaskan 3 bagian dari marfu'at dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Untuk jawabannya, keadaan di mana sebuah akhir kata dibaca dengan harokat dhammah ataupun di akhir kata ada huruf wawu, alif, atau nun yang ada tanda-tanda rofa tersebut sendiri. Untuk yang pertama, isim kana. Kana dan saudari-saudarinya adalah fiil-fiil yang masuk pada rangkaian mubtada dan khobar, sampai-sampai merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Mubtada yang sudah dirofakan oleh kana dan saudari-saudarinya dikenai dengan isim kana. Khobar yang sudah dinasobkan oleh kana dan saudari-saudarinya dikenal dengan khobar kana. Yang kedua, yaitu khobar inna. Inna dan saudari-saudarinya dalam huruf yang masuk pada rangkaian mubtada dan khobar, sampai-sampai menasobkan mubtada dan merofakan khobar. Mubtada yang sudah dirofakan oleh inna dan saudari-saudarinya dikenal dengan khobar inna, sehingga istilahnya menjadi berubah dari mubtada menjadi isim inna dan khobar menjadi khobar inna. Contohnya, innallah hakimun, yang artinya sesungguhnya Allah ialah maha bijaksana. Dari kata Allah yaitu isim inna, dari kata hakimun yaitu khobar inna. Untuk yang ketiga yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il ialah isim marfu yang terletak sesudah fi'il majhul, kata kerja yang subjeknya disembunyikan dan diganti dengan objeknya yang kemudian objek tersebut disebut juga dengan naibul fa'il. Dalam bahasa Indonesia dinamakan kalimat pasif untuk mengindikasikan yang dikenai pekerjaan. Contohnya, doribal kalbu, artinya anjing tersebut telah dipukul. Sebenarnya bentuk lain dari contoh di poin pertama, hanya saja fiil yang ada pada contoh kedua ini menggunakan fiil majhul, sehingga kata kalbu yang tadinya menjadi maf'ul atau disebut juga dengan objek, sekarang menjadi naibul fa'il dan mempunyai kedudukan rofa. Sama halnya seperti fa'il, karena ia mewakili fa'il sesuai dengan namanya, yaitu naibul fa'il atau disebut juga pengganti fa'il. Untuk soal yang kedua, jelaskan 3 bagian dari mansubat dengan penjelasan yang lengkap disertai contoh-contoh tiap-tiap bagiannya. Untuk jawabannya, yang pertama yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih adalah objek penderita atau yang dikenai suatu perbuatan. Contohnya, fahimtu adarsa, artinya saya memahami pelajaran. Dari kata adarsa yang artinya pelajaran, dalam kalimat ini di atas adalah disebut juga dengan objek atau disebut juga maf'ul bih. Jadi, ad-darsa adalah mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Untuk yang kedua, yaitu maf'ul fih. Maf'ul fih adalah zorof, yaitu isim yang menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat terjadinya sebuah perbuatan. Contohnya, safari abi lailan, yang artinya ayahku pergi pada waktu malam hari. Dari kata lailan yang artinya pada waktu malam hari adalah zorof zaman atau disebut juga dengan waktu. Jadi dari kata lailan adalah mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Untuk yang ketiga yaitu maf'ul lil ajli. Maf'ul lil ajli adalah isim yang berfungsi untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Contohnya, sumtu imanan billahi, aku berpuasa karena iman kepada Allah. Imanan dalam kalimat di atas adalah sebagai maf'ul lil ajali karena menunjukkan sebab orang tersebut berpuasa.
Sebabnya yaitu karena iman kepada Allah. Oleh karena itu, ia mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Untuk soal yang ketiga, jelaskan majrurat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagiannya. Untuk jawabannya, isim majrur didefinisikan sebagai kata yang ditarik atau diturunkan. Jika melihat dari sisi ilmu nahwu, majrur yaitu suatu isim yang memiliki harokat jer atau disebut juga dengan kasroh. Tanda yang dimiliki tidak hanya kasroh saja. Tanda isim majrur terbagi menjadi 3, yaitu kasroh, fathah, dan ya. Tanda-tanda i'rab majrur. Yang pertama dari kata ya. Ya memiliki tanda i'rab khofad pada 3 tempat, yaitu isim musanna, jama' muzakkar salim, dan isim 5. Yang kedua dari kata fathah. Fathah i'rab khofad ditandai dengan fathah pada isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin dan tidak diawali dengan alif lam. Yang ketiga, tanda kasroh. Kasroh memiliki tanda i'rab khofad pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jama' taksir, isim yang majrur dibagi atas 3 bagian. Isim majrur terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, huruf jar. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau disebut juga dengan isim, baris akhirnya menjadi kasroh atau disebut dengan jar, min dan nun. Contohnya, arji'u minal masjidi, artinya saya pulang dari masjid. Apabila kata setelah min merupakan isim yang tidak diikuti dengan alif lam, maka akan dibaca min dan nun disukun. Namun, kalau isim tersebut diikuti alif lam, maka dibaca min dan nun di fathah. Yang kedua, idhofah. Idhofah adalah bertemunya antara 2 isim dengan huruf keduanya berbaris atau disebut dengan jar, dan huruf yang pertama disebut dengan mudhof dan huruf yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Contohnya, ghurfatun naumi, yang artinya kamar tidur. Kata ghurfatun pada contoh di atas tersebut mudhof dan kata naumi termasuk mudhof ilaih. Dari contoh di atas, mudhof ilaih itu selalu majrur dan ditandai oleh kasroh. Untuk soal yang keempat, jelaskan makzumat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagiannya. Untuk jawabannya, al-makzum secara bahasa kata al-zazmu bermakna al-qatu, yang artinya memutus atau memastikan. Adapun menurut istilah nahwu, yang dimaksud dengan zazm adalah perubahan khusus yang ditandai dengan harokat sukun di akhir kata atau tanda lain yang menggantikannya. I'rab zazm ini hanya pada fi'il mudhari, kata kerja, sekarang, atau akan datang, dan tidak ada pada isim, kata benda, atau jenis fi'il yang lain, atau disebut juga dengan madi dan amr. Huruf-huruf zazm yaitu yang pertama in, yang artinya jika. Yang kedua lam, yang artinya belum. Yang ketiga lamma, yang artinya belum. Yang keempat laumul amri, yang keempat lam perintah. Yang kelima laumun nahyi, yang artinya lam larangan. I'rab zazm yang masuk pada fi'il mudhari. Yang pertama, fi'il mutalul akhir wawu atau disebut juga dengan huruf akhirnya wawu. Contohnya, marfu, yad'u, artinya memanggil. Makzum, lam yad'u, artinya tidak memanggil fi'il akhirnya ya, atau disebut juga dengan huruf akhirnya ya. Contohnya dari marfu. Contohnya yahdi, artinya bimbingan.
Mazum, contohnya lam yahdi, artinya tidak membimbing. Fi'il mutalul akhir alif atau disebut juga alif layyinah. Selanjutnya fi'il mudhari yang huruf akhirnya shahih, bentuknya adalah huruf akhir menjadi sukun. Contohnya marfu. Yasrobu artinya minum. Ma'zum lam yasrobu artinya belum minum. Selanjutnya fi'il mudhari yang 5 bentuknya adalah menghilangkan huruf nun yang terakhir. Contohnya marfu. Yadhabani artinya dua laki-laki pergi. Untuk yang ma'zum lam yadhaba. Lam yadhaba artinya tidak pergi. Untuk soal yang nomor 5, jelaskan na'at taukid dan badal dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Untuk jawabannya, na'at adalah isim tabi yang menunjukkan sifat isim sebelumnya atau disebut man'ut. Na'at mengikuti man'utnya pada i'rab bilangan, jenis, dan definisinya. Contohnya, zahabtu ilal masjidi kabiri, artinya saya pergi ke masjid agung. Contoh di atas merupakan na'at yang mengikuti majrur atau taukid. Taukid adalah isim tani yang tujuannya menguatkan ma'budnya, sehingga orang-orang tidak bingung dengan pernyataan yang disampaikan. Jadi, taukid itu mengulang lafaz yang maknanya sama agar orang bisa memahami lafaz tersebut. Huruf taukid ada 7, yaitu nafsi, ainu, kala, kulta, kulu, jami, amatu. Contohnya, ja'a Ahmadu nafsuhu, artinya Ahmad benar-benar sudah datang sendiri. Selanjutnya badal. Badal adalah isim tabi yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengkonfirmasi matbutnya baik secara utuh atau bagian daripadanya. Kalimat yang mengikuti disebut badal dan kalimat yang diikuti disebut mubdal minhu. Badal terbagi menjadi 3. Yang pertama, mutkholiku, artinya serupa. Contohnya, salim tu ala ahi Muhammadin. Yang kedua, bad'u min kulli, atau disebut juga dengan sebagian. Contohnya, jalastu alal kursiyyi torfiha. Yang ketiga, istakmalu, yang artinya yang terkandung. Contohnya, ajabtu bil fatati hayyaiha. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.